Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Guys, alangkah baiknya sebelum menonton video ini jangan lupa di subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. 1, 2, 3. Oke, thank you guys. Rabbi sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya cintai santri Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani, kita kembali lagi pada pembahasan atau kajian tahsin yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita membahas atau membaca surat At-Tin, surat yang ke-95, jumlah ayat 8. Nah, insya Allah kita akan pelajari sehingga apa yang nanti kita baca khusus surat At-Tin sudah sesuai dengan kaidah dan makharijul huruf yang tepat sesuai dengan para ulama. Sebelumnya Ustaz akan membaca surat At-Tin dari ayat 1 sampai 8 dengan makharijul huruf dan tajwid yang benar, dan kalian bisa memperhatikan terlebih dahulu dengan seksama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bid-din. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Ustaz akan sedikit menjelaskan tentang tajwid, tahsin serta makharijul huruf yang sesuai pada surat At-Tin. Pada ayat pertama kita bertemu dengan huruf yang biasanya kita itu sering salah. Apa? Huruf ta dengan huruf za. Contoh huruf ta dengan pengucapan yang salah bagaimana? Contoh dengan lagam dan cara pengucapan yang salah, medoknya, apalagi kalau orang Jawa Tegal kan. Huruf ta kita sama-sama tahu kalau makhrajnya terdapat di ujung lidah. Jadi cara pengucapannya pun juga jelas bagaimana? Ta. Jadi bukan ta, tapi ta. Ada sedikit udara dan air liur ketika kita ngucapin huruf ta. Dan itu pun terasa kalau misalkan kita taruh tangan atau sehelai kertas di depan bibir kita, mulut kita, itu akan terasa. Jadi ta. Nah, ini berharakat kasrah, ti. Dan za pun juga sama-sama di ujung lidah. Jangan sampai huruf za-nya tertukar dengan huruf ya. Letak makhrajnya pun berbeda. Jadi wat-tini waz-zaitun. Taruh ayat yang kedua. Huruf ta. Ini yang paling
sering salah saat kita mengucapkannya. Huruf to di ujung lidah, po. Ada beberapa yang berpendapat kalau mengucapkan huruf to itu pipinya sampai menggembung, po. Tapi pun ada juga yang enggak, po. Yang penting pengucapannya itu jelas huruf to-nya, tapi jangan sampai mirip dengan huruf ta. Misalkan to itu sampai keluar udara, huruf to nggak keluar. Jadi benar-benar jelas dan padat ngucapin huruf to itu, to. Kayak gini, wa turi sini, to. Kita lanjut ke ayat 3. Ini ada huruf-huruf yang cukup sering keliru saat kita mengucapkan, yaitu huruf H besar dan huruf Da. Contoh H besar. Kita sama-sama tahu kalau huruf H besar maksudnya di mana? Di tenggorokan. Jadi apalagi kalau laki-laki, H besar itu cukup mudah lah. Jadi kalau laki-laki yang ngebas suaranya pasti huruf H besarnya gampang dia ngucapin. Tapi kalau yang belum balik, yang masih anak-anak, cukup sulit untuk ngucapin huruf H besar. Wahadza. Nah, jadi jangan sampai mirip-mirip huruf H tipis, wahadza, karena mungkin kelirunya ngikutin nada sampai kelepasan ngucapin huruf H tipis. Selanjutnya huruf Da. Nah, huruf Da yang bagus karena di ujung lidah hampir seperti kita kayak orang cadel ngucapinnya. Huruf Da jangan medok, da. Nah, itu repot tuh. Bisa orang Tegal tuh, orang Jawa. Nah, jadi huruf Da-nya kayak kita ngomong seperti orang cadel. Da, la. Nah, itu yang bagus. Wa hadzal baladil amin. Kita lanjut ke ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada huruf qa, huruf kha, dan huruf H tipis yang sering terjadi kesalahan. Contoh huruf qa. Qa di mana? Di tenggorokan. Maka proses pengucapannya pun juga harus kita rasakan dengan tenggorokan kita. Qa. Qa. Apalagi di sini qa-nya ada qa sukun, berarti kita qol-qolahin. Laqad khalaqna. Tapi ini qol-qolah yang kecil, tipis. Bukan qol-qolah kubro. Laqad khalaqnal insana fi tipis. Jangan fi ahsanita wi. Tapi fi ahsanita. Tipis ya. Agak lebih feminim kita seharusnya kalau sebagai laki ketika ngucapin huruf H. Dan yang bagus pengucapan huruf H itu sampai saat itu kita lehernya itu ketarik pegel. H. Apalagi kalau kita ngucapin huruf Ain, itu juga sama tuh. Kalau orang belajar huruf Ain serius pasti lehernya sakit pegel. Lanjut ke ayat 5. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, ini ketika bertemu dengan huruf mim yang bertasydid, maka kita harus membacanya dengan gunnah. Jangan sampai ketika gunnahnya kurang. Bacanya tsumma radadnahu asfala safilin. Enggak, tapi harus ditahan 2 sampai 4. Tsumma. Nah, itu bagusnya ketika kita membaca huruf yang gunnah, ikhfa, iqlab, itu gunnahnya pun harus kita tuntasin, jangan sampai setengah-setengah. Selanjutnya ke ayat 6. Illalladzi, huruf za. Za di ujung lidah, kalau bisa kita gigit lidah kita saat mengucapkan huruf za-nya. Illalladzi na amanu wa
huruf ain tadi kita sedikit ngebahas huruf ain itu di tenggorokan juga, tempatnya sama dengan huruf ha, a, ini a. Selanjutnya sa di ujung lidah, wa amilus salihati. Nah ini huruf sa, lam, dan ha, salihati. Falahum aj. Nah, ketika ja berharokat sukun, kita kol-kolakan dan usahakan jangan sampai ja-nya itu keluar udara atau air liur ketika ditahan. Jadi benar-benar sekuat tenaga kita nahan. Aj. Falahum aj. Jangan falahum aj. Nah, itu agak keliru juga. Kalau kita dites sama orang-orang Arab pasti disalahin gitu. Falahum ajrun, baru gitu tuh. Ghairu mamnun. Huruf gha itu enggak semuanya atau jelas G-nya, tapi tipis-tipis aja. Gha. Ghairu mamnun. Ayat 7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Insyaallah ini mudah. Paling ketika huruf ain disukunkan, maka jelaskan ainnya ba'du. Dan bukan ainnya dari hidung, tapi dari tenggorokan. Karena banyak juga orang ngucapin huruf ain, tapi justru tempat keluarnya dari khaysyumnya atau rongga hidung. Ayat terakhir, ayat ke-8, alaisallahu biahkamil hakimin. Yang bagaimana biasanya yang keliru? Orang ngucapin huruf A-nya nggak jelas. Alaisallahu enggak. Tapi alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, hanya juga ha tipis, dan Allah huruf H-nya H besar. Jangan sampai ketukar tuh. Ntar pas baca alaisallahu biah. Nah, jangan sampai ketukar. Nah, mungkin dari tahsin kita pada hari ini di bab makharijul huruf pada surat At-Tin, kalian bisa mengikuti dan kalian bisa memahami, sekaligus nanti kalian bisa membacanya saat-saat sholat dengan bacaan makhraj dan tajwid yang sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Sekian dari Ustaz. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga kalian dipintarkan dan diberikan selalu kesehatan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.